Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Multatuli, membincang kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Saya Yudinar, host Anda yang akan menemani sampai 20 menit ke depan. Dan tentu saja di podcast kali ini kita akan membincangkan seni, tradisi, sejarah, dan budaya yang ada khususnya di Kabupaten Lebak. Saya akan membawa Anda untuk berkenalan dengan narasumber-narasumber yang sudah kami siapkan untuk membincangkan tema kali ini, yaitu seni di masa pandemi COVID-19. Di samping saya sudah ada narasumber yang nanti akan kita ajak berbincang-bincang santai di kesempatan hari ini. Saya langsung akan menyapa narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang Kayu. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah Pangestu. Alhamdulillah Pangestu. Nah sahabat, di sebelah saya ini adalah Kang Muhammad Randy Aminuddin yang dikenal sebagai seniman di Kabupaten Lebak. Mungkin sudah tidak asing ya namanya untuk sahabat yang ada di Kabupaten Lebak terutama mengenal sosok beliau. Saya akan langsung bertanya-tanya kepada Kang Randy atau Bang Uwan atau juga biasa disapa dengan Kang Amin. Tapi kalau saya lebih senang menyapanya dengan Aren. Aren manis. Ya. Manis ya, betul sekali Kang. Aren itu singkatan juga ya? Singkatan. Arendi. Nah itu dia betul. Kang Randy atau Aren. Terakhir ketemu sama saya waktu kapan ya? Di itu ya Aula Multatuli ya. Aula Multatuli, kita kerja bareng ya Aren ya. Sosialisasi iya, betul. Seni, tentang KPCPEN ya waktu itu, Pemulihan Ekonomi Nasional, betul. Dan kebetulan Aren dan juga Sanggar Seninya inilah yang menjadi pengisi dalam acara tersebut ya. Nah, tapi saya penasaran dengan sosoknya Arendi ini karena yang saya tahu Arendi ya sudah jadi seniman, tapi saya tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya perjalanan Arendi dari seorang Randy yang mungkin biasa saja menjadi Randy yang sekarang dikenal sebagai seniman. Boleh diceritakan? Ya. Perjalanan saya dulu selepas sekolah waktu itu langsung kuliah di jalanan ya. Kuliah di jalanan ya. Saya bersama kawan-kawan itu menjadi komunitas punk, komunitas reggae. Jadi tidak sama sekali belum menyentuh tradisi. Belum ya. Tapi background saya itu jadi dari musik keras. Musik keras. Musik punk, underground juga yang saya seneng itu. Gitu. Tapi setelah saya gabung bersama keluarga besar KPJ waktu itu, saya sebagai ketua divisi tradisi tradisional, saya baru mengetahui bahwa tradisi itu seksi loh gitu, main musik tradisi ya? Asik gitu kan. Tradisi itu seksi. Iya. Oke, jadi Arendi ini dibesarkan oleh KPJ dan mengenal tradisi dari KPJ juga KPJ ya. juga, Oke, berapa lama perjalanannya Arendi? Perjalanan dari proses berkesenian tradisi itu ya dari tahun sebelum saya punya sanggar itu tahun berapa, sekitar 2009-2010 ya, berarti luar biasa cukup panjang ya. Dan sekarang tadi Arendi bilang memiliki sanggar, betul? Alhamdulillah sekarang punya sanggar sendiri. Oke, apa namanya Arendi? Sanggar Seni Lebak Membara. Lebak Membara, menarik sekali. Lebak Membara, kenapa memilih nama Lebak Membara? Lebak Membara itu lebak bawah, membara semangat. Jadi posisi di kampung saya itu kebetulan masyarakatnya dari kalangan menengah ke bawah. Oke. Tapi di sana itu masih punya semangat untuk berkesenian dan untuk bertahan hidup. Jadi Lebak Membara itu filosofinya sanajan hirup masih dihandap tapi tetap kudu boga semangat. Oke, jadi filosofinya walaupun ada di bawah tapi kita harus tetap bersemangat. Maka dari itu Arendi memberikan sanggar itu adalah nama Lebak Membara ya. Idenya dari mana sih Arendi untuk membuat sanggar ini Arendi? Idenya setelah saya pulang berkelana, saya ya. berkesenian bareng KPJ, saya pulang ke kampung sendiri, ternyata di sana banyak generasi muda yang harus kita arahkan gitu. Karena posisi kampung saya itu masuk dalam zona kota. Jadi Kampung Dukuh, Kelurahan Rangkas Bitung Barat yang sama notabene-nya
kelurahan itu sama dengan Pemda. Pemda juga ada di wilayah Rangkas Bitung Barat. Oke. Nah, saya melihat permasalahan-permasalahan sosial di situ. Setelah mereka remaja besar, mereka nongkrong di balong dengan geng-geng motor dengan apa. Nah, saya berpikir saya harus bagaimanakan ini generasi supaya tidak bablas gitu kan. Tergerak hatinya ya Makanya untuk merangkul. saya berbekal pengalaman dari jalanan, saya mempunyai sedikit skill di bidang tradisi. Saya ajak kawan-kawan untuk belajar kesenian tradisi. Oke. Ya, gitu. Belajar seni tradisi, Iya. merangkul anak-anak remaja, Iya, betul. iya. Kalau saya boleh tahu program apa saja yang sudah berjalan di Lebak Membara ini, Kang Randy? Awal mulanya saya hanya membeli 5 buah kitimpring. Kitimpring. Kitimpring itu 5 buah ya, oke. lebih terkenal rebana ya. Ah ya, rebana. Kita sebut Kitimpring, rebana. Kitimpring karena didasari dengan kitimpring. Dulu waktu saya disunat, tradisi di sana itu ada diarak pakai kitimpring atau rebana gitu. Itu saya bermodalkan rebana 3. Saya ajak kawan-kawan di sana, saudara-saudara saya belajar. Nah, setelah itu untuk metode pemasaran, saya setiap ada anak yang disunat kami arak walaupun orang tuanya tidak menyuruh gitu. Tapi untuk tetap mengembangkan kesenian itu, kami tetap walaupun tidak disuruh sama keluarganya, kami arak keliling kampung karena untuk membangunkan kembali kesenian tradisi ngarak di kampung saya itu. Oke. Dari situ mulai ya Randy ya program-programnya berkembang. Dari situ alhamdulillah masyarakat menerima kehadiran kami. Jadi setelah kebiasaan diarak, akhirnya anak sunat itu yang tadinya takut mereka ingin gitu. Ingin padahal inginnya cuma ingin diarak aja, digandong tak-tak gitu kan, naik kukudaan sama kawan-kawan semua sampai diiringi salawat sama rebana itu. Dari situ berkembang. Alhamdulillah sekarang itu udah beberapa fasilitas yang kami punyai, ada rampak beduk, musik bambu, angklung, dan kesenian modern juga ada gitu. Oke, kita jujur Randy, siapa yang memfasilitasi atau menambah Alhamdulillah alat-alat yang ada di sanggar? Karena eksistensi kawan-kawan waktu itu di 2014 kita bikin Lebak Membara, 2015 saya nemu dompet. Alhamdulillah nemu dompet isinya 100 juta dan itu melewati beberapa fase sidang segala macam sampai proposal itu. Kalau yang lain mah mungkin beberapa lembar, kalau saya cuma 5 lembar karena saya belum pernah membuat proposal untuk ke pemerintah gitu kan. Jadi waktu itu saya nemu uang berbentuk fasilitasi dari Kemendikbud tahun 2000 bukan Kemendikbud, dari apa Kementerian Desa Tertinggal, untuk kesenian tradisional. Nah, dari situ saya alhamdulillah saya berpikir kalau ini uang saya pegang habis, tapi alhamdulillah saya belikan alat semuanya untuk fasilitasi di sanggar itu. Dan sekarang terbukti ya Randy ya. Alhamdulillah. Sanggarnya sudah dikenal dan saya lihat juga banyak sekali kesenian-kesenian yang juga tidak hanya kitimpring tadi ya Randy ya. Sekarang alhamdulillah ada rampak beduk, ada musik bambu, ada angklung, ada tari-tarian, dan ada ubruk. Pernah pentas di mana saja? Kalau pentas tahun 2015 kami bawa anak-anak usia dini, usia SD itu ke Parigi Mutong, Sulawesi ya. Parigi Mutong itu Bengkulu, Palu. Ke Sulawesi ya? Iya, ke Sulawesi. Sulawesi, dari Banten ke Sulawesi membawa anak-anak utusan Banten, alhamdulillah. Terus 2016 festival perkusi
di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Alhamdulillah masuk juga kategori 2015 Festival Cipta Lagu Daerah di Banten, khusus Banten. Oke. Dan terakhir 2018 bawa anak-anak usia SD juga di Jakarta tingkat nasional perwakilan Banten. Oke, jadi yang paling jauh selama ini ke Sulawesi ya? Iya, ke Sulawesi. Oke. Nah, prestasinya sudah sampai sejauh mana sih, Aren? Kalau prestasi alhamdulillah di Sulawesi pada waktu ikut festival itu masuk kategori pemain musik terbaik. Musik terbaik. Iya. Oke. Di tingkat Jawa Barat penata musik terbaik. Terus festival Cipta Lagu Daerah di Banten masuk juga penampil terbaik. Dan terakhir kemarin di Jakarta tingkat nasional masuk penata musik terbaik. Luar biasa. Saya mau plus dulu lah. Segudang prestasi sudah Arendi dapatkan ya dari perjalanan mulai di jalanan ya Arendi ya, sampai tadi mencoba-coba untuk memasukkan proposal yang hanya 5 lembar, tapi alhamdulillah ya dari situ bisa memfasilitasi Sanggar Lebak Membara ini dan membawa anak-anak di Lebak Membara meraih prestasi-prestasi yang ada ya Arendi ya. Arendi, pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya mengenai tadi sebenarnya sudah diungkapkan sih bidang seni apa saja yang sudah ada di Lebak Membara ini ya. Tapi next ke depannya mungkin Arendi mau menambah apa lagi sih? Boleh saya tahu bocorannya? Kalau yang saya belum kesampaian, saya pengen membuat ensemble perkusi dari musik tradisi yang ada di Banten, kayak beduk, rebana, tapi semuanya perkusi. Oke. Apa yang menghalangi atau apa yang belum bisa mewujudkan itu? Yang belum bisa saya wujudkan untuk itu wadah aja gitu, media tampil aja. Media tampilnya belum ya? Iya, karena masa pandemi ini kan banyak kawan-kawan yang belum sempat membuat acara yang offline. Saya paham. Jadi hanya terhambat itu saja, tapi fasilitas dan segalanya sebenarnya sudah ada ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang menonton dan juga mendengarkan kita nanti akan bisa memfasilitasi ke depannya ya, Arendi ya, untuk bisa tampil di ensemble perkusi itu. Dan sahabat podcast Multatuli, saya akan kembali lagi untuk berbincang-bincang di segmen berikutnya dengan seniman saya yang satu ini, Arendi dari Lebak Membara, tapi setelah cuplikan yang satu ini. Dekat negeri kerajaan Pramakota di
Membincang kesenian, sejarah, tradisi, dan budaya. Selamat datang di podcast Multatuli. Anda masih tetap bersama saya Ayu Dinar sebagai host dan narasumber saya Arendi atau Bang Uwan, seniman dari Kabupaten Lebak yang juga founder Sanggar Lebak Membara ya. Arendi, sudah menikah ya? Alhamdulillah sudah. Sudah punya anak berapa? Alhamdulillah baru 2. Alhamdulillah baru 2 ya. Yeah. Nah, kita sekarang akan masuk di segmen berikutnya dan saya mau bertanya-tanya kepada Aren ini lebih dalam lagi mengenai kesenian, terutama di masa pandemi ya. Iya. Kita kan sudah tahu, sudah setahun lebih ya Aren ya. Lebih, ya. Kita di tengah masa pandemi COVID-19 dan banyak sekali sahabat-sahabat sektor-sektor yang dilumpuhkan oleh virus yang satu ini. Jadi kita akan bertanya langsung kepada senimannya, apa kabar nih kesenian di tengah masa pandemi ini ya. Nah, menurut Aren sendiri mengenai seni yang ada di Kabupaten Lebak, bagaimana pandangannya? Kesenian tradisi di Kabupaten Lebak perlu kawan-kawan ketahui ada beberapa yang masih tetap bergeliat. Oke. Atau jenis kesenian tradisi yang berkembang di Kabupaten Lebak. Di antaranya ada angklung buhun dari Baduy, angklung buhun dog-dog lojor, ada calung renteng Banjarsari dan berkembang juga ada di Baduy, ada jikir saman Banjarsari, ada ubruk di Sobang juga. Ada beberapa kesenian tradisi yang mungkin sebagian kawan-kawan, sebagian anak-anak yang di Kabupaten Lebak juga kurang begitu mengetahui gitu. Pasti, saya sendiri juga. Tapi tadi lewat perbincangan ini kita sekaligus memperkenalkan ya sahabat-sahabat podcast Multatuli mengenai kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Lebak ini. Nah, tadi kan pandangan Aren mengenai seni yang ada di Kabupaten Lebak ya. Mengenai senimannya sendiri, bagaimana Randy? Alhamdulillah senimannya karena orang-orang tradisi itu di samping berkesenian mereka punya kegiatan yang lain gitu, apalagi yang di desa-desa atau kampung-kampung. Selain mereka berkesenian tradisi, mereka juga ada yang tani, ada yang dagang, ada yang ternak gitu. Jadi kawan-kawan kesenian tradisi yang ada di kampung-kampung itu setidaknya semua kena dampak ya terkait pandemi ini ya. Betul. Kawan-kawan apalagi yang di wilayah kota, kemarin kita diskusi bagaimana bukan hanya sektor kesenian aja tapi ekonomi, pariwisata semua lumpuh ya, termasuk kesenian tradisi. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus saya garis bawahi, bahwa sebetulnya di masa pandemi ini juga kita masih bisa melakukan eksistensi atau pentas, tapi harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Di antaranya ya kita kemarin itu main ubruk bareng ya. Betul. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, nah tadi kan sedikit menyinggung soal manggung ya, Randy ya. Saya mau bertanya, untuk Lebak Membara sendiri ada Randy job manggung? Kalau untuk job manggung pada saat pandemi ini tetap ada, tapi kita juga membatasi diri ya. Maksudnya kawan-kawan yang biasa bikin acara, kawan-kawan yang mengelola acara juga dengan pandemi ini banyak yang terpuruk ya. Jadi otomatis kita juga jarang sekali manggung gitu kan. Jarang sekali. Walaupun ada juga hanya sebagian kecil lah gitu. Ya, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan ya, Randy ya. Lalu untuk yang berikutnya, Arendi ini punya masukan mungkin atau usulan mengenai seni atau program seni dan budaya ini ke depannya akan maunya seperti apa, terutama di Kabupaten Lebak, Arendi? Kalau saya inginnya kawan-kawan kesenian tradisional itu ada pembinaan khusus dari pemerintah Kabupaten Lebak ya. Karena bagaimanapun kesenian itu kaitannya sama dengan kebudayaan,
dengan pariwisata, satu wadah. Satu wadah gitu. ya Randy ya. Dan itu harus kita tetap fasilitasi dan kita harus bina melalui perpanjangan tangan dari pemerintah gitu. Itu yang saya pengennya. Jadi ada pembinaan khusus di bidang kesenian tradisional yang notabene menjadikan kebanggaan Kabupaten Lebak gitu. Oke. Arendi, ini kan di masa pandemi nih ya. Iya. Tadi saya sudah bertanya harapan Arendi ke depannya ingin seperti apa di dunia seni dan budaya ini. Iya. Tapi kalau saya boleh tahu, selama masa pandemi ini Lebak membara apa saja aktivitasnya Arendi? Selama pandemi saya membatasi untuk berkegiatan ataupun latihan, saya batasi yang biasanya 1 minggu 3 kali, ada 2 kali. Saya hanya kita diskusi aja kebanyakan gitu, bagaimana kita mensiasati supaya virus ini cepat berlalu dan tidak berlarut-larut kan. Betul. Kita diskusi hanya sebagian kecil aja orangnya dan tidak melakukan aktivitas latihan kecuali ada manggung ya, kita tetap latihan. Karena bagaimanapun kita berpikir, oh ini bukan isu nasional aja, bahwa ini isu dunia. Betul. Dan ini harus kita sendiri yang mencegahnya gitu kan, bukan hanya pemerintah atau siapa gitu kan, tapi kesadaran dari kita sendiri gitu. Bagaimana para pelaku seni, masyarakat juga harus bersatu padu melawan virus itu dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke. Sahabat podcast Multatuli, tadi kita sudah mendengar sendiri ya dari Arendi selaku seniman di Kabupaten Lebak. Beliau tetap produktif loh selama masa pandemi ini. Jadi tidak ada alasan juga untuk sahabat podcast untuk tidak produktif di masa pandemi ini. Betul ya Arendi Iya, ya? Nah, oke. Terakhir Arendi, motivasinya untuk para seniman di tengah masa pandemi ini. Motivasinya untuk kawan-kawan yang biasa beraktivitas di bidang seni, ya tetap kita mau nggak mau, karena ini bidang kita, ya tetap kita harus tetap produktif. Bagaimana mudah-mudahan di tengah-tengah wabah virus ini kita bisa menciptakan atau membuat karya yang lebih dahsyat gitu dari sebelumnya, karena kita banyak ngalamun lah ya. Betul. Banyak ngalamun, dan itu kalau kita tuangkan ke dalam sebuah karya Bisa jadi mudah-mudahan inspirasi itu ya. lebih dahsyat gitu Oke. hasilnya. Oke, siap. Nah itu dia motivasi yang sudah diberikan oleh Aren kepada seniman-seniman bukan hanya di Kabupaten Lebak ya saya rasa, Iya. tetapi untuk sahabat-sahabat yang juga tengah menonton podcast Multatuli ini. Terima kasih Arendi. Siap, Tayo. Senang sekali saya bisa berbincang dengan Arendi ya. Mudah-mudahan nanti di next kesempatan kita bisa berbincang seperti ini lagi. Siap. Santai ya. Boleh, santai. Tapi tetap memiliki makna-makna dan juga tetap menyelipkan motivasi-motivasi untuk teman-teman yang sedang menonton podcast kami ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lebak, untuk juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sudah mendukung terselenggaranya acara podcast ini. Saya akan kembali lagi di next episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa selain R&D ini ya. Jadi nantikan terus podcast Multatuli, berbincang kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya.